adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Kak Jena pimpin ibadahnya pakai masker nih adik-adik. Soalnya Kak Jena hari ini tag videonya nggak di dalam rumah, makanya Kak Jena pakai masker supaya ruangan ini nggak terkontaminasi sama udara yang dihasilkan dari Kak Jena, dari nafas Kak Jena. Makanya Kak Jena pakai masker. Nah, adik-adik, siapa yang merasa bahagia kalau kita hari ini bakal berkumpul bersama, bakal bernyanyi bersama walaupun secara online ya adik-adik? Siapa yang bahagia? Masa kalah sih sama Kak Jena? Kak Jena aja bahagia selalu loh mau ketemu adik-adik walaupun secara virtual. Kak Jena nggak lihat langsung adik-adik, tapi adik-adik bakal lihat Kak Jena. Nah, sambil sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini lebih jauh lagi, Kak Jena mau ajakin adik-adik nih untuk nyanyi satu lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena kenapa? Karena Kak Jena bahagia banget ketemu adik-adik. Makanya Kak Jena mau ajakin adik-adik untuk nyanyi lagu ini bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Adik-adik boleh silakan duduk. Nah, adik-adik, sebelum kita jauh untuk masuk ke dalam ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Jena mau ajak adik-adik untuk doa pembuka dulu yuk. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini, karena kami semua Tuhan boleh berkumpul bersama walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah hari ini semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan untuk teman-teman kami atau kakak-kakak kami yang sedang mengalami kesusahan atau kesakitan. Kiranya Engkau yang membantu mereka, memberikan kesembuhan pada mereka Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah,
adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Jadi bahagia nggak kira-kira? Harus dong, harus jadi pada bahagia ya. Nah, hari ini Kak Jana mau ajakin adik-adik sebelum masuk ke dalam firman untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu memelihara kita adik-adik. Mulai dari kita bangun tidur, kita tidur lagi, kita dalam tidur pun Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan itu gak pernah lepas untuk memelihara kita. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman. Adik-adik untuk duduk yang rapi, dengarkan firman Tuhannya dengan baik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ita. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami memuji-muji Tuhan, terlebih berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, kiranya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kalau saat ini kami mau siapkan hati, pikiran, telinga kami, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar setiap perkataan firman itu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, selanjutnya boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba, dan hikmat yang daripada Tuhan kiranya ada pada hamba, sehingga firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba bukan semata-mata dari pikiran hamba, tetapi sungguh Roh Kudus yang menaruhkan itu untuk kami semua. Bahkan bagi yang mendengarkan kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Itu firman yang akan kita baca. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kak Ita akan bacakan untuk kita semua. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Adik-adik, sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, di 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6 ini menceritakan akan ada bahaya kelaparan, kemiskinan, atau yang disebut bencana, ya, akan ada terjadi. Dari mana kita tahu? Yaitu dari bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kenapa kok bisa terjadi bahaya bencana atau kemiskinan? Ini sengaja Tuhan buat karena bangsa Israel sudah terlalu jahat di mata Tuhan, ya. Di pasal 16, ya, di 1 Raja-Raja pasal 16, di sana diceritakan bahwa bangsa Israel itu melakukan kejahatan yang tidak sama sekali menghargai Tuhan, yaitu menyembah Baal, yaitu menyembah berhala. Ini yang Tuhan tidak suka, ya adik-adik. Tuhan tidak mau diduakan, sama seperti di hukum Taurat. Di hukum Taurat pun dikatakan Tuhan kita adalah satu, atau Tuhan kita adalah Esa. Nah, adik-adik, karena kejahatan itu maka Tuhan menghukum bangsa Israel, adik-adik. Nah, menghukum bangsa Israel. Nah, kejadian ini bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab, ya adik-adik, seperti bacaan kita tadi. Nah, ada seorang yang disebut Elia yang takut akan Tuhan dan hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, Elia ini dengan ketulusan hatinya dia dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi buat bangsa Israel. Sehingga Tuhan utus Elia berbicara kepada Raja Ahab. Dan apa yang dikatakan Allah kepada Raja Ahab untuk menghukum bangsa Israel, dikatakan tidak akan turun hujan, tidak akan ada embun selama 3 tahun, adik-adik. Nah, bayangkan adik-adik kalau musim kering ini atau tidak ada hujan, artinya musim kering atau musim kemarau. Udah, kalau di Indonesia kita bisa ngebayangin ya adik-adik, semuanya panas, tumbuh-tumbuhan bisa gugur, bisa layu, bahkan bisa mati, adik-adik. Nah, sementara kita manusia membutuhkan tumbuhan untuk kehidupan kita, ya nggak ada pertanian, tidak ada perkebunan yang hidup, dan itu 3 tahun, adik-adik. Kalau di Indonesia musim kemarau itu setengah tahun atau 3 bulan, itu sudah sangat lama. Bahkan 1 tahun ini rasanya kayak kita merasakan tidak ada musim kemarau, malah musim hujan terus, adik-adik. Jadi kalau musim hujan berarti tumbuh-tumbuhan masih bisa mendapatkan hasilnya, masih bisa panen, ya adik-adik. Tapi namanya musim kekeringan atau musim kemarau itu sangat menyiksa, otomatis menyiksa manusia, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, ini dikatakan Allah kepada kepada Elia supaya dia sampaikan ke Raja Ahab, dan itu pun dikatakan oleh Elia, disampaikannya kepada Raja Ahab. Dan perintah berikutnya kepada Elia, Tuhan katakan, kamu pergi berjalan ke arah timur sungai Yordan, di sana ada sungai Kerit, kamu bersembunyilah di sana. Selama musim kekeringan, selama tidak ada embun, selama tidak ada hujan, kamu pergi ke sana, Elia. Kamu akan saya pelihara. Seperti itu, ya. Saya akan pelihara kamu, saya akan perintahkan, bahkan sudah kuperintahkan burung gagak untuk menghantarkan makanan, daging, makanan untuk kamu selama kamu ada di sungai Kerit itu, di pinggir sungai Kerit itu, di tepi sungai Kerit itu, kata Tuhan kepada Elia. Dan Elia patuh kepada Tuhan dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata betul selama dia ada di tepi sungai Kerit, hidupnya dia terpelihara.
Dia mendapatkan makanan karena burung gagak diperintahkan Tuhan mengirimkan makanan. Bahkan tidak hanya makanan saja, daging pun dibawa oleh burung gagak itu pada pagi hari dan petang hari untuk makanan Elia. Dan dia minum dari mana adik-adik? Itu pun diperintahkan Tuhan, kamu bisa minum di sungai Kerit itu. Nah, adik-adik, dari bacaan kita ini kita dapat melihat ya, yang pertama kita mampu menafsirkan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti kejadian pada bangsa Israel ketika Tuhan menghukum mereka dengan kekeringan, dengan tidak turunnya hujan, adik-adik. Nah, apakah bangsa Israel mampu menafsirkan itu? Ternyata belum. Ya, yang mampu menafsirkan itu hanya Elia. Ya. Kalau dari bacaan kita tadi. Nah, yang kedua adik-adik, kenapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Apakah Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel lagi? Sebagaimana waktu pertama kali dia mengatakan bangsa Israel ini adalah umat pilihanku dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tidak adik-adik, justru karena Allah masih tetap mengasihi bangsa Israel, maka Allah menghukum. Artinya ketika kita berbuat dosa, ketika kita mengakui di hadapan Tuhan dosa kita, bukan berarti kita tidak dapat sanksi atau hukuman. Atau bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kok aku minta ampun tapi aku dihukum? Bukan adik-adik. Nah, bentuk hukuman yang diberikan Allah melalui kekeringan terjadi pada bangsa Israel itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan supaya bangsa Israel melihat betapa mengasihinya Tuhan terhadap mereka. Dan Allah masih berharap dengan pengasihan itu, dengan hukuman itu, Allah berharap bangsa Israel berubah, bahkan bertobat meninggalkan dosa mereka di dalam penyembahan berhala dan dosa-dosa lain adik-adik. Jadi adik-adik jangan berpikir kalau Tuhan menghukum berarti dia tidak mengasihi kita. Mengasihi kita adik-adik, ya, memelihara kita. Nah, adik-adik, sekalipun kita dihukum, sekalipun bangsa Israel dihukum, ya adik-adik, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel melalui Elia, yaitu Tuhan menyampaikan berkat kehidupan, berkat apa yang dibutuhkan Elia pada saat itu adik-adik. Nah, ternyata Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Begitu juga Tuhan mengasihi kita, terutama kita bangsa Indonesia atau bangsa yang ada di seluruh dunia yang begitu merasa ketakutan adik-adik. Nah, bahaya apa yang sekarang terjadi di negeri kita? Adik-adik sudah tahu, yaitu bahaya pandemi COVID-19 yang makin menjadi-jadi. Apakah itu benar atau tidak? Mungkin ada sebagian orang berpikir seperti itu, tapi kenyataannya adik-adik ada banyak yang sudah menjadi korban. Ada yang kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan harta bendanya, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak hal lagi. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka merasakan kekeringan selama 3 tahun adik-adik. Nah, bangsa kita, bahkan itu efeknya kepada kita sendiri juga, termasuk adik-adik, ya, merasa nggak enak belajar di rumah, nggak enak ibadah di rumah, hanya sebatas video, hanya sebatas virtual. Enaknya langsung bisa bertanya langsung sama kakak-kakak, bisa bertanya langsung sama bapak ibu guru di sekolah. Tapi adik-adik, semua itu Tuhan izinkan terjadi buat kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita adik-adikku, bukan karena Tuhan menghukum kita, tapi supaya kita sadar bahwa Tuhan ingin mengembalikan kita ke jalan kebenaran, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita. Melalui apa adik-adik? Melalui setiap prokes yang sudah diperintahkan untuk kita lakukan. Melalui orang tua kita yang membuat aturan baru mungkin di dalam keluarga kita. Kita semuanya dibatasi, baik itu dibatasi mama papa, baik itu dibatasi masyarakat, semuanya itu demi kebaikan kita. Bukan berarti Allah tidak mengasihi kita adik-adik. Jadi di dalam penderitaan, di dalam bahaya, di dalam bencana, ya, pengharapan akan kehadiran Tuhan Yesus itu tetap ada di dalam hidup kita. Adik-adikku yang terkasih, puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh belajar kembali dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 untuk kita belajar dari Elia. Untuk kita belajar dari Elia, tetap dengar-dengaran firman Tuhan, tetap dengar-dengaran papa mama, sehingga apa yang
terjadi pada saat ini bukan membuat kita jauh daripada Tuhan, bukan membuat kita marah sama Tuhan, tetapi kita mau sadar bahwa hidup kita ini sangat berarti di tangan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita harus tetap memiliki pengharapan di tengah bahaya, yaitu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, ketahuilah Tuhan ada di dalamnya. Adik-adikku yang terkasih, kita bersyukur untuk hari ini. Biarlah boleh kita belajar. Sekali lagi Kak Ita ingatkan, kita belajar dari Elia. Kita menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Kita taati apa yang diperintahkan mama papa kita. Supaya apa? Kita mendapatkan berkat kehidupan, berkat kesehatan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya tanamkan itu di dalam hati kami dan mampukan kami memiliki pengharapan di tengah-tengah badai kehidupan kami yang pada saat ini sangat menakutkan. Sekalipun kami masih anak-anak yang mungkin belum mengerti sejauh mana efek daripada pandemi pada saat ini Tuhan, tetapi kami dapat merasakan karena melihat semua kekhawatiran yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah berjemaat kami, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Bapa, terima kasih, biarlah firman Tuhan berefek di dalam setiap hati kami. Baik adik-adik kami yang masih kecil-kecil ini Tuhan, boleh mereka melihat bahwa pengharapan di dalam Yesus, maka kami mendapatkan iman yang tumbuh. Dan kami boleh terlepas dari segala mara bahaya. Kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu Tuhan ada di dalamnya. Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Jana. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ita. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan persembahannya ya. Sambil persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Persembahannya udah siap? Kalau udah siap, yuk kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Adik-adik, untuk persembahan yang udah adik-adik kumpulkan hari ini boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu diserahkan ke papa mama atau ke kakak pembimbing adik-adik ya. Sambil membawa persembahan ini, Kak Jena akan memimpin doa persembahan. Yuk mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Karena berkat-Mu kami semua boleh mengumpulkan persembahan ini Tuhan, yang semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan untuk teman-teman kami yang membutuhkan, untuk saudara-saudara kami yang memerlukannya. Berkatilah Tuhan persembahan ini agar dapat menjadi berkat Tuhan bagi mereka.
Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Jena mau nanya nih, waktu kita awal pandemi, waktu itu ada sebuah aturan adik-adik, yaitu namanya adalah PSBB. Siapa yang tahu PSBB itu kepanjangan dari apa? Nah, PSBB itu kepanjangan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, sekarang kita mau menghadapi aturan baru adik-adik, pengganti PSBB, yaitu adalah PPKM. PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan masyarakat, kegiatan semua manusia yang ada di Indonesia ini bakalan dibatasi, nggak boleh banyak kegiatan. Contohnya kayak mall yang tadinya mungkin dibuka sampai jam 9, sekarang tuh dibukanya tuh cuma sampai jam 5. Bahkan ada yang ditutup adik-adik supaya orang-orang itu tidak berkerumun di suatu tempat. Karena kita tuh masih mengalami pandemi. Nah, kira-kira adik-adik pada khawatir nggak sih pandeminya nggak beres-beres? Ya, jangan khawatir adik-adik. Karena kenapa? Walaupun pandeminya nggak beres-beres, tapi kalau misalnya adik-adik mengikuti aturan, jaga kesehatan, rajin olahraga, jaga jarak, pakai masker, kemanapun setiap adik-adik keluar rumah, pasti adik-adik terhindar dari corona. Tapi lebih baik adik-adik untuk diam di dalam rumah aja. Sekiranya nggak perlu untuk keluar, nggak usah keluar adik-adik. Jangan khawatir. Nah, sama kayak lagu yang bakal kita nyanyiin. Jangan khawatir, karena Tuhan Yesus itu akan memelihara kita adik-adik. Mau misalnya tiba-tiba hujan atau badai, Tuhan Yesus itu pasti akan memelihara kita. Yuk kita nyanyikan lagu Jangan Khawatir, tapi adik-adik kita nyanyikan sambil bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku gak khawatir Kak Jena. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, siapa yang masih khawatir adik-adik? Kalau masih khawatir, ingat, adik-adik harus ingat kalau Tuhan Yesus itu bakal memelihara adik-adik. Apapun kondisinya, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita adik-adik. Makanya adik-adik jangan khawatir. Yuk, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu hari ini, ibadah sekolah minggu hari ini. Kak Jena mau ajak adik-adik untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan kepada teman-teman kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dan akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan kuis yang ada di bawah ini linknya, oke? Jangan lupa dikerjain ya. Nah, sampai ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.